Setelah explore lumayan lama di Nairobi, Kenya, kali ini kita mau ajak kalian buat jalan explore di pesisir timur dari Kenya, yaitu kota Malindi. Kota ini terkenal dengan pantai yang sangat cantik. Let's go ikut kita keliling dunia. Guys, selamat pagi. Ini dari hotel dan kita hari terakhir di sini. Si Daniel masih siap-siap. Aku sarapan dulu di bawah. Dan ini hari ini kita bakal pindah ya. Dan hari ini yang bakal spesial buat naik pesawat lokal di Kenya, namanya itu Jumbo Jet gitu. Nah, hari ini aku bakal pergi ke Malindi. Malindi itu area di timur dan dekat pantai. Jadi nanti bakal lihat beberapa peninggalan Portugis di sana. Karena waktu itu Portugis juga sempat datang di area coastal di pinggir pantai gitu. Sama nanti banyak lihat pantai sih harusnya. Ya, kita nanti bakal flight. Kurang lebih mungkin sekitar 30 sampai 40 menit flightnya. Dan flightnya masih sekitar 3 jam lagi. Mungkin ntar kita bakal ke airport dalam sejam gitu. Karena airportnya gak terlalu jauh. Sejak kita makan dulu. So guys, this is kopi pagi ini. Enak banget. Ya, ntar kita bakal pergi ke airport. Penerbangan domestik, jadi nggak perlu terlalu cepat buat pergi di sana. Jadi let's go. Oke guys, kita udah sampai di airport Nairobi. Ternyata airportnya lumayan gede, ada airport inter sama kita bakal pergi ke domestik punya. Sebenarnya jarang-jarang kita pergi domestic flight, iya naik pesawat. Dan pesawatnya pesawat kecil. Ini suasana airportnya. Sebenarnya bisa naik bus juga nih kalau ke airport. Kalau backpacking bisa naik pergi sendirian gitu. Dan airport kita di depan sana. Terminalnya yang domestik tuh khusus di 1D. Kita udah check-in online. Maskapainya tuh kayak kalau ganti seat dia masih bayar gitu, kayak 500. Tapi nggak terlalu mahal sih, 50 ribuan. Cuman karena short flight, jadi it's okay. Ini salah satu bandara yang paling oke lah di Afrika Timur. Mungkin satu lagi Tanzania. Bakal lebih better juga dibandingkan negara-negara lain. Ternyata sepi ya airportnya. Nah, ini flag carrier-nya Kenya Airways. Dia member SkyTeam gitu. Let's go, masuk. Kita udah masuk di area check-in-nya. Dan ini bandaranya kecil ya, kayak cuman ada Jumbo Jet sama Kenya dan sepi, nggak terlalu banyak orang di sini. Jadi let's go kita check-in di sini. Dan ini bagasi kabinnya tuh free kalau misalnya 10 kilo, kalau lebih itu bayar. Tapi nggak terlalu mahal sih, cuma 100 ribuan gitu. Lumayan murah ya. Ya ini mungkin kalau di Indonesia sekelas Wings Air sih. Karena armadanya kebanyakan ya pesawat baling-baling gitu. Ini tujuannya tuh ada ke Nairobi, Mombasa, Malindi. Yang aku tahu tuh Lamu, Zanzibar, sama Goma. Jadi aku cuma bawa cabin, nanti dikasih tag kayak gini, Jumbo Jet begini. Oh, ticket. Oke, gue udah dapet boarding pass. Cepat juga sih buat kita berangkat ke Malindi. Ini first time gue pergi sana. Dan kita bakal explore area pantai. Dan kita bakal collab sama hotel lagi ya. Di sini kita collab sama Pullman. Di sini kita collab sama resort ya. Kalau kalian berharap kita bakal backpackeran nanti minggu depan mungkin. Ya, backpackeran doang, kita pakai backpack. Enggak, maksudnya backpackeran dalam arti mereka budget. Tuh yang budget. Karena kadang gue di Amerika tuh ngomong kalau beli apa itu selalu murah-murah. Kayak kopi kan mahal banget ya. Kadang gue beli di Argentina 150 ribu. Tapi di sini masih harga oke, kayak di Jakarta. 40-50 ribuan gitu. PW juga.
Gitu guys, let's go kita masuk. Oke, jadi karena cuma domestic flight, ini cuma ada security doang sama tadi scan tiket. Dan ini gitu ya guys. Jadi mostly jumbo jet, ada Safari Link pesawat-pesawatnya. Kalau di Afrika ya, ada Kenya Airways juga. Dan kita flightnya mana tadi ya? Ke Malindi 10.45, gate 3B on time. Jumbo jet. Kode flightnya JM 8642. Dan ini di dalam ruang tunggu ada kopi. Terus ada beberapa gates juga di sana. Oke, jadi kita jalan-jalan lihat di sekitaran sini ya. Penasaran ada apa aja di sini. Kayak sebenarnya kecil sih airportnya, nggak terlalu gede. Karena buat domestic terminal. Dan di sini tuh kalian mesti yellow fever vaccine. Itu ada beberapa port health gitu. Jadi kalian bisa bayar. Dan di international departure dia ada 24 jam gitu. Depan sini ada cafe, namanya Paul Cafe. Tapi tadi kita udah ngopi, jadi kita nggak beli kopi lagi. Udah sih, ini udah ujungnya. Simple banget ya, gue kira bakal rame. Tapi sekarang tuh lagi low season di sini, di Kenya. Yang aku lihat tadi tuh dia tuh ke Goma. Goma ini tuh ternyata di Kongo guys. Aku baru sadar karena yang daerah satu lagi namanya tuh Kigoma, itu di Tanzania di sini. Jadi flightnya itu Nairobi ke Goma itu yang paling jauh kayaknya. Dan ya nanti kita ke Malindi dan itu ada yang terkenal juga tuh Lamu, tempat wisata lah. Terus Mombasa itu kota terbesar kedua yang ada di Nairobi, di Kenya. Terus Zanzibar ini international flight juga, itu satu pulau yang pantainya bagus banget yang ada di Tanzania. Nah, trip ini kita bakal ke Tanzania tapi nggak tahu di bulan depan kayaknya, karena kita slow travel banget. Kalau kalian ke Kenya, kalau kalian mau traveling domestik ya, kayak trip kali ini kita banyak pergi ke kota-kota lain, kalian bisa naik jumbo jet karena bahkan kita bookingnya tuh di 2 hari sebelum flight, 1 hari sebelum, dan kalian tahu nggak? Tiketnya masih murah, sekitar 800 ribuan gitu. Oke lah, kayak di Indonesia gitu. Flightnya udah boarding. Sini banyak orang bule juga sih. Kayaknya mereka mau pergi ke daerah peninggalan-peninggalan Portugis. Sama ada beberapa kota yang wajib banget buat dikunjungin ya selama di area-area Malindi sana. Are you excited? Kita bakal explore coast dari Kenya dan lihat mungkin banyak aspek historical juga dari Kenya. Ya, era Portugis gitu. Mungkin kayak benteng-benteng banyak. Sama masjid. Masjid juga ada ya. Di bagian kita bagian ke Lamu juga itu mungkin ada influence dari Oman sama India juga. Di bakal lihat ada kayak fort dan juga masjid juga. Jadi banyak kota yang kita visit sih selama di Kenya ini. Kita punya kurang lebih 7-8 harian. Tapi visitnya kurang lebih 3-4 kota gitu. Sama nanti kita tutup dengan safari di Masai Mara. Itu guys pesawatnya. Ada tulisan Katibu. Jadi kalau misalnya kita ngomong jumbo atau halo, itu balasnya Karibu. Kita duduknya di 19D. Hello. We have the passport as Yep. well. Okay. Santi. Let's go, kita terbang. Kita bakal naik jumbo jet. Let's go. Kayak Wings sih, kayak Wings Air banget. Ya, aku mau cerita kenapa kita ke Malindi di dalam. Let's go. Hello. Hi. Look at this right here. Yeah. What a seat I've ended up with.
Sorry. Duduk di belakang. Jadi, kenapa kita ke Malindi? Karena kita dapat collab resort selama kurang lebih 2 malam, sebenarnya 3. Terus area situ tuh banyak pantai, terus banyak hotel-hotel bagus juga. Mungkin dibilang kayak Balinya Kenya ya. Balinya Kenya lah. Terus ada beberapa tempat wisata juga di sana gitu. Dan di pinggir pantainya juga banyak kota-kota menarik. Jadi kita juga sekalian kelilingi hampir semua kota-kota menarik di sananya gitu. Kayak Mombasa sama Lamu, terus Malindi. 3 ini. Kita tadi request duduk di window karena mungkin kita di pesawat itu bakal terbang lumayan rendah dan mungkin bakal kelihatan view dari gunung yang lumayan tinggi. Tapi masalahnya adalah kacanya scratch kayak gini. Kayak nggak bisa deh, lecet-lecet gini. Dan juga dapat view-nya kena sayap yang lecet-lecet semua. But it's okay. Tipe pesawatnya ini Des 8K 400. Ini pakai baju kayak gini kalau lagi outdoor tuh kayak berasa safari banget sih. Ya. Nanti aku coba spill link ya. Kalian bisa cek. Kalau untuk in-flight meal mesti beli, tapi harganya juga nggak terlalu mahal, kayak cuma 20 ribuan gitu. Oke, kita visit ke toiletnya. Toiletnya ternyata di depan. Biasanya tuh kan di belakang ya.
Ini toiletnya ada di depan, dekat tempat kokpit. Ini toiletnya lumayan kecil, tapi lumayan bersih ya. Dan kita baru 25 menit lah flight, dan pilotnya bilang udah descending, kita bakal turun ke Malindi. So, excited sih, first time ke Malindi. Lihat pantainya gimana. Ya, overall naik pesawat di Kenya domestik yang mirip-mirip di Indo. Kayaknya juga di negara-negara lain juga banyak juga rute domestik yang dioperasiin pakai pesawat baling-baling kayak gini ya. Apalagi kayak yang lumayan deket jaraknya. Kalau misalnya naik bus dari Nairobi ke Malindi itu bisa 8 jam gitu. Tapi ini cuman setengah jam. Dan itu benar-benar cut waktu. Ya lumayan banyak waktu. Kalau naik bus itu bisa 400.000 guys. Jadi kayak cuma selisih 400.000 buat hemat 8 jam lebih. Itu oke banget sih. Malindi. Welcome. Welcome to Malindi. Sampai di Malindi. Kalian lihat airportnya guys, open air kayak terbuka gitu. Karibu Malindi, let's go. Panas banget. Udah kerasa hawa-hawa panasnya. Selamat datang. Kita collab resort, jadi kita harusnya dijemput ya. Semoga udah ada orangnya. Namanya? Nggak tahu. Airportnya simple banget. Masuk langsung gate, kecil banget sih. Excited karena kita udah dijemput ya. Biasanya naik apa? Naik bus. Naik bus, naik ya apa ya? Public transport gitu. Iya. Mike. Yes. Sorry. Oh, this is Mike. No, you. I know Mike. Oh, Daniel. Don't worry. Daniel. Wow. Santai. Kita udah sampai di resortnya. Wadidaw, Q-Beauty. Wih, rame juga guys. Wow, let's go. Welcome drink. Oke, nanti aku bakal review di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton naik pesawat dari Nairobi. Kita udah sampai. Panas banget ya, Mil. Lumayan panas tapi cerah sih, kita suka. Karena di pantai kan, jadi
lebih bagus kalau lumayan cerah. Kali ini aku ada di area pesisir dari negara Kenya. Sekarang tuh tepatnya di Malindi. Malindi ini tuh salah satu kota penting lah di pesisir pantai. Kita sampai di Gedi UNESCO World Heritage Site. Jadi kita bakal explore area ini. Tadi kita naik dari kota Malindi itu sekitar 30 menit naik Uber. Ternyata ada Uber juga, cuma nanti baliknya kita bakal naik transportasi umum. Jadi kita ada duit lokal 1.100. Jadi kita mesti beli tiketnya tuh online. Cuman kita nggak ada M-Pesa kayak aplikasi lokal gitu, kayak kris lokalnya. Dan bayar pakai kartunya lagi ada masalah. Jadi kita mesti bayar pakai. Kita bayar orang buat bayar kita. Iya. Kita nggak ada uang 100-nya deh. Nggak ada. Jadi pecahin aja. Soalnya nanti kita bakal balik naik angkot gitu. We have 400. You want to help me pay with that? Ini dia biasanya tuh kemarin ke museum juga mesti daftar di sini. Mesti scan gitu guys. Sini bakal banyak monyet. Lihat monyet-monyetnya. Hati-hati ya karena aku baca reviewnya tuh banyak orang yang kecopet sama monyet. Nggak zoom deh. Nah, ini monyet yang aku baca sering maling. Oh iya lagi kencing. Mirip lu ya? Kayaknya mirip dia deh. Mirip dia nggak sih? Coba tuh lihat. Kita bercanda ya guys, kita bercanda. Tuh. Apa ya? Tuh, mendekat tuh. Tuh mendekat tuh. Monyetnya unik sih, matanya merah gitu. Gue nggak pernah lihat ini sih. Rambutnya yang beda juga. Jadi kita minta bantuan sama orang lokal guys. Jadi orang lokal yang bisa bikin buat aplikasinya itu masih bayar pakai duit lokal gitu. Ya, jadi kita dibantuin sih. Ya mau gak mau sih, karena kita nggak punya aplikasinya. Nama monyetnya tuh Shite jenisnya. Lucu banget suaranya ya. Buntutnya panjang banget. Halo guys, selamat datang di Gedi Ruins. Ini adalah salah satu ruins atau reruntuhan sisa peradaban yang ada di ratusan tahun yang lalu. Jadi, kalau kita bahas kota-kota di pesisir dari timur di Afrika, itu kita bisa melihat banyak kota-kota. Salah satunya itu Malindi. Kalau di Kenya itu masih ada kota lain seperti Mombasa sama Lamu. Dan di tempat ini salah satu peradaban yang sudah ditinggalkan. Jadi, kalau kita bahas peradaban lain itu di Lamu, di Malindi, di Mombasa itu masih berkembang dan sampai sekarang itu jadi kota yang besar. Tapi yang kita visit kali ini adalah Gedi, di mana dulu ini salah satu tempat yang sangat-sangat besar juga. Peradabannya itu kita bisa lihat di sini waktu itu ditemukan pernak-pernik dari Persia, terus juga bukti perdagangan dari Timur Tengah, dan kemudian ada keramik dari China. Itu membuktikan kalau tempat ini dulu ada jalur perdagangan yang sangat besar. Tapi sekitar abad ke-17 semuanya hilang begitu saja, dan nanti aku bakal ceritain lebih lengkap begitu kita masuk ke dalam. Dan sampai sekarang kalian lihat sini hutan semua ya, karena memang sudah ditinggalkan sekitar kurang lebih 3 abad, 4 abad ya. Jadi kita masih bisa ngelihat sedikit peninggalan-peninggalannya di sini. Dan tadi kita udah bayar tiketnya, untuk berdua itu 1.100 shilling, sekitar 150 ribuan. Tiket masuknya satu orang berarti sekitar 75 ribu. Ya, dan let's go kita explore. Let's go. Ya, ini yang visit ke sini kelihatannya cuman kita berdua, dan tadi sempat ditawarin guide. Cuman ya kita memutuskan untuk jalan sendiri di sini. Ya kita mau hemat sama ya sebenarnya informasinya kita bisa baca di internet dan lain-lain juga sebenarnya gitu. Dan ya let's go kita masuk ke tempat-tempatnya. Konon katanya di sini lumayan horor yang ku baca. Cuman ya biasa aja lah kayaknya.
asal bukan malam. Nah, kita masuk di tempat yang pertama. Ya, seperti tadi Mike juga jelasin, jadi di sini banyak ditemukan artefak-artefak yang menunjukkan bahwa peradaban di sini dulu juga berinteraksi dengan peradaban-peradaban di banyak belahan dunia yang lain. Jadi misalnya dari Cina, Persia, dan juga di Arab, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama bisa kita lihat kayak khas banget, kayak porselen dari Cina, warnanya biru-biru gitu. Tapi juga kita lihat ini, ada yang khasnya mungkin corak-coraknya lebih kayak pottery dari daerah-daerah Arab, seperti itu. Dan ini juga ada yang lebih khas Eropa gitu. Jadi katanya tuh dari Portugal. Ya mungkin fun fact juga, seperti kita ketahui di daerah timur dari Afrika itu, termasuk Kenya, Uganda, Rwanda, dan juga Tanzania itu menggunakan bahasa namanya Kiswahili. Jadi sebenarnya Kiswahili itu adalah salah satu bahasa Bantu, itu bahasa yang digunakan di daerah Afrika ini. Dan sebenarnya itu dia dulu digunakan sebagai suatu lingua franca. Lingua franca itu ya terminologi yang digunakan untuk menjelaskan suatu bahasa yang digunakan untuk kayak perdagangan, di mana orang yang berdagang itu tidak punya bahasa yang sama, akhirnya terbentuk bahasa baru ini yang namanya jadi lingua franca. Jadi Kiswahili itu sebenarnya banyak ambil dari kosakata Arab gitu. Jadi kan kita sudah tahu kalau misalnya pas di pesisir bagian timur Afrika ini, Kenya, Tanzania itu banyak merchant-merchant yang datang dari kerajaan Oman, dan juga mereka ngambil barang-barang yang mungkin dari Cina dan dari Silk Road seperti itu. Jadi makanya kita menemukan banyak bahasa-bahasa atau kata-kata yang diambil dari bahasa Arab gitu. Ini satu kawasan ya, jadi kita bisa lihat di park ini itu lumayan besar. Jadi yang ku baca tadi adalah satu kota ini tuh terlihat peradabannya ketika kita lihat gambaran lebih luas lagi. Terlihat ada dinding. Dindingnya tuh bukan cuma satu, tapi ada 2 lapis dinding, dan juga di sini ada fort atau benteng. Jadi dalam video kali ini kebanyakan kita bakal bahas kupas sejarah. Mungkin kalian belum tahu banyak tentang Afrika. Bahas Swahili seperti yang tadi dijelasin sama Daniel. Terus nanti kita bakal bahas tentang Gedi ini. Apa sih tempat ini sebenarnya? Dan kenapa cuman Gedi doang yang ditinggalkan, sedangkan kota-kota lain itu masih sangat-sangat ramai gitu. Oh iya, fun fact-nya di sini juga ada snake farm. Jadi banyak ular di sini. Tapi dia udah ditangkar lah di sana. Jadi kalau di sini harusnya ya nggak ada sih harusnya, semoga. Oke, selamat datang di Gedi, di parknya. Dan kalau kita bahas tentang Swahili, jadi waktu itu di abad ke-1-8 itu ada suku-suku lokal, mereka yang tadi disebut dengan suku Bantu. Dan ketika selesai abad itu, datanglah orang-orang atau pedagang dari Timur Tengah dan China. Jadi dari abad ke-8 sampai 12 itu adalah masa-masa asimilasi, pertukaran budaya dan agama, di mana orang-orang dari Timur Tengah itu mereka bukan cuma datang untuk berdagang, tapi mereka datang juga untuk menikahi orang-orang lokal di sini. Makanya terjadi asimilasi, pertukaran budaya dari Timur Tengah secara bahasa, secara orang-orangnya juga. Dan sekarang di tempat aku berdiri adalah salah satu bukti dari Swahili itu, di mana Islam di abad ke-8 sampai ke-12 adalah masa kejayaannya. Dan tempat aku berdiri waktu itu ditemukan oleh orang-orang Portugis, di mana mereka melihat ada satu bangunan. Ternyata bangunan ini adalah bangunan dari masjid sangat gede, dan ditemukan 2 masjid ternyata. Satunya di abad ke-13, satunya di abad ke-12. Jadi itu adalah salah satu bukti dari kejayaan Islam di tempat ini, di Gedi. Dan kalau kita lihat sekarang semuanya udah reruntuhan aja. Dan kita bisa ngelihat ada satu pohon yang lumayan gede, di mana dinding-dinding ini merupakan dulunya adalah dinding-dinding dari masjid yang sangat besar di sini. Kita masuk di dalamnya udah, dan ini kita bisa lihat
Berasa lagi di Thailand atau lagi di Indo, kita visit candi-candi. Dan ini tuh salah satu reruntuhan yang sangat bersejarah di tempat ini. Wow. Nah, tadi aku udah bilang ada wall-nya, dan ini adalah wall-nya ditemukan. Wah. Nah, fakta uniknya dari dinding-dinding ini itu bukan pakai batu pasir, tapi dari karang. Kalian bisa lihat di sini banyak kayak lubang-lubangnya dari segi batunya. Diambil dari lautan. Nih, kayak gini. Ada gerigi-gerigi. Ini adalah batu koral atau terumbu dari batu laut yang dibawa dari laut. Kurang lebih 1 jam lah perjalanan kalau naik mobil ya dari laut ke sini. Jadi dibentuk satu kawasan segede ini. Tempatnya sebenarnya udah masuk UNESCO Heritage Park, tapi minusnya adalah kita nggak bisa lihat ada papan informasi atau nama-nama atau sejarahnya, kayak kita nggak temuin di sini. Jadi ya kita mesti baca atau kita sewa guide sebenarnya. Atau ya kalau mau mandiri kita bisa lihat baca di internet gitu. Ya karena tadi aku udah baca di internet, jadi aku udah ada gambaran buat tempat apa ini sebenarnya gitu. Oke, sekarang kita di salah satu gedung paling utama yang ada di reruntuhan ini. Jadi ini adalah suatu masjid. Jadi bisa lihat kayak di dalamnya itu ada struktur yang mungkin udah familiar di teman-teman muslim. Jadi masjidnya mungkin ukurannya nggak terlalu besar, tapi yang pasti kita bisa lihat salah satu teknologi yang ada itu dulu digunakan suatu sumur. Jadi kalau kita lihat lebih dekat lagi, ukurannya cukup besar dan dia cukup dalam juga. Kayak ya bisa menampung cukup banyak air lah ya. Ini dalam banget. Iya dalam banget kan. Dan masjid ini kalau nggak salah sekitar abad 12. Dan masih bagus, maksudnya masih ada yang bisa kita lihat, nggak cuma tembok-temboknya doang, tapi masih ada struktur yang biasa memang ada di suatu masjid kan. Mungkin teman-teman yang muslim bisa komen di bawah namanya apa. Kalau di pintu masuk tadi kita udah lihat masjid dan ada sumur depan sana. Jalan sedikit, di sini udah rumah-rumah. Dan ini ada rumah-rumah, tembok-temboknya masih berdiri dengan kokoh. Yang uniknya bukan cuma masjid doang yang dindingnya tuh pakai batu-batu karang gini, tapi hampir semua bangunan di sini semuanya tuh pakai batu-batu karang yang diambil dari laut gitu. Bener-bener nih kayak visit satu kota yang sudah ditinggalkan. Kalian lihat ini sungainya. Sumur, kok sungai? Ya, jadi mereka dulu yang aku baca salah satu teknologi yang lumayan maju di sini kurang lebih di abad 15-an itu adalah air. Jadi mereka udah pintar buat gali sumur dan sangat diberkahi dengan air bersih di tempat ini. Ini kita menemukan satu tempat. Di sana tulisannya Palace. Istana. Dan ini pintu masuk istananya. Wow. Di sebelah sini kita bisa lihat lagi ada sumur lagi. Jadi tempat ini tuh sangat kaya dengan air bersih di zaman dulu. Nah, kalau kita lihat
Swahili itu adalah percampuran dari Persia Timur Tengah dan orang lokal di sini. Setelah abad ke-12, masa-masa kejayaan Islam di sini, akhirnya Portugis datang. Ya waktu itu zaman-zamannya bangsa-bangsa Portugis itu suka berkelana di laut ya. Jadi kayak mereka juga sampai di Indonesia kan, kalian tahu sejarahnya itu, dan mereka juga sampai di tempat ini gitu. Dipimpin ekspedisinya oleh Vasco da Gama. Nah, beliau itu pertama kali landingnya tuh di Malindi di tahun 1484. Kurang lebih di abad ke-15 ketika beliau datang ke sini, dia melihat untuk menguasai tempat ini dan jalur perdagangan di tempat itu sangat-sangat strategis. Nah, kurang lebih sekitar beberapa tahun, 100 tahun, 200 tahun, mereka mendirikan berbagai budaya atau settlement juga di sini. Jadi kalau kalian jalan di kota Malindi atau di Mombasa, di Lamu, itu banyak peninggalan-peninggalan dari Portugis. Nah, dari Portugis sendiri melihat kalau tempat ini tuh sangat-sangat penting, karena waktu itu ketika Vasco da Gama datang ke sini, dia belum sempat ke Asia. Dan orang Malindi itu sebelumnya kan sudah menyambut tamu-tamu dari Persia, dari India, dari China. Jadi orang-orang di sini tuh memberitahu Vasco da Gama kalau misalnya ada rute perdagangan yang lebih luas lagi di area timur. Nah makanya tempat itu jadi salah satu tempat yang penting buat pelayaran Portugis waktu itu. Jadi kayak istilahnya transit lah di tengah ya, dari Portugis datang ke sini, datang habis itu ke India gitu. Nah, setelah itu kurang lebih 200 tahunan, 300 tahun, datanglah Kesultanan Oman. Jadi dia melihat kalau bangsa Portugis itu udah mulai melemah di sini. Kesultanan Oman datang di abad kurang lebih ke-17 ke-18. Dia juga datang untuk menyebarkan agama Islam, berdagang, dan lain-lain di tempat ini. Dan ini dulu salah satu kota yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat maju pada zamannya di sekitar tahun 1500-an. Dan setelah Oman datang ke sini, ya tempat ini akhirnya ditinggalkan. Jadi ada beberapa dugaan. Salah satunya adalah air yang mengering. Yang kedua adalah jalur pelayaran yang sudah dirusak sama Portugis. Jadi orang-orang pada meninggalkan. Atau yang ketiga mungkin ada wabah atau apa. Tapi kayak ya masih ada yang belum tahu kenapa pastinya tempat ini ditinggalkan. Begitu aja. Iya, di sini tuh ada baobab juga yang kalau kalian tahu kebanyakan ada di Madagaskar. Yang apa tuh? Diameter dari batang pohon itu gede banget. Sini kita nggak tahu sih, kayak jalannya nggak ada. Iya, jalan kayak nggak terlalu banyak sign-nya. Tapi ini udah kelihatan tembok-tembok luar gitu. Oh, masih ada lagi guys. Adventure banget kita kali ini. Ini rumahnya ada di luar. Wow. Oke, di sini ada sumur lagi. Bah, ini gede banget diameternya. Buset, ini bukan sumur. Terowongan. Beuh. Ini gede banget sih asli. Waduh. Aku yakin dulu tetangga-tetangga itu pasti nyari airnya di Gedi ini. Air bersihnya sebanyak ini. Penyambung gitu. Iya, jadi kalau full itu ambilnya dari sini. Bisa. Terus ini kayaknya buat mandi ya, bak ya. Oh, ya. Kayaknya ya, bentuknya kayak bak gitu. Next sih. Tadi dibilangnya nih deket-deket palace gitu. Ini ada satu ruangan juga. Iya. Jadi satu kawasan ini tuh bukan cuma satu di depan tadi. Jadi kalau kita lihat well atau sumur biasanya ya ada masjid juga ternyata. Ya bisa aja itu. Iya, bisa jadi juga.
Dan ini coba kita cek kiblatnya ya. Kalau kiblat kan ngadepnya langsung ke Logikanya ke sana ya berarti ya? iya. Dan ini ke depan. Iya betul, ke ini. Mekah. Ke Mekah, ke atas depan. Nih. Betul. Wow, menarik sekali ya. Oke, karena udah mau hujan dan kita udah komplit lah explore area sini. Kita mau lanjutkan perjalanan buat pergi ke kota lagi di Malindi ya. Kita bakal visit beberapa peninggalan Portugis. Seperti yang tadi kita bilang, ada masanya Portugis memerintah di tempat ini juga. Gitu. Dan salah satunya ada di pinggir pantai nanti. Let's go, kita balik. Lokal banget. Belusukan kita kayak biasa. Ada gorengan gitu guys, jadi kita nggak tahu apa. Dia pengen coba gorengan guys. Pesannya bulat ya? Seru banget nih, backpackeran. Mogok guys. Setelah belusukan, kita nyampe di sini, Vasco da Gama Pilar Tower gitu. Jadi kita bakal lihat di pesisir pantainya. Cuma ini beli tiket lagi. Kayak tiap museum atau tempat sini tuh bayar pakai ini M-Pesa ini. Gak tahu di sini error atau enggak. Ini harga tiketnya untuk non-resident orang luar negeri itu 500, sekitar 50 ribuan. Buat masuk ke sini. Jadi lagi diisiin datanya sama Daniel. Kayak udah 3 kali diisiin, apa 2 kali? Ya, mereka nggak bisa bantu karena sistemnya rusak. Jadi anehnya adalah kita tuh mesti bayar pakai aplikasi dia, dan kita kan non resident ya. Jadi gimana caranya kita punya aplikasi dan bayar di sana? Dan website dia tuh bobrok, error gitu. Jadi kita nggak bisa masuk guys. Kita bilang mau kasih cash, nggak mau juga dia. Jadi ya gimana? Oke, jadi kita udah jalan. Ternyata di pesisir pantai ya, ngingetin di Sri Lanka, mirip banyak pohon coconutnya kayak gini. Dan ini juga kawasan banyak turisnya, lumayan ramai. Tapi benar-benar sih pengalaman kita di sini lumayan, waktu kita masuk museum ya. Jadi untuk paymentnya tuh lumayan aneh banget sih menurut kita. Ya gitu. Ya harusnya untuk museum-museum mereka sediain seenggaknya mesin EDC buat payment, karena ya turis biasanya pakai kartu kan atau cash gitu. But it's okay. Karena tempat tutup sekitar 10 menit lagi, jadi kita juga nggak punya banyak waktu buat lihat. Jadi kita cari tempat lain. Nah, akhirnya kita sampai juga di mana? Di pantai. Ya, harusnya kita bisa melihat Vasco da Gama Pilar atau Tower juga di sebelah kanan nanti. Tapi let's see. Jadi kalau masuk sana 10 menit, keluar bayar seorang 60.000. Di sini gratis, bisa lihat juga. Biasalah, ilmu backpackernya keluar. Selamat datang di pantai ini. Ini kalau kalian lurus ke sana itu udah Somalia guys. Nah, jadi kita di pantainya ya biasa aja sih, kayak nggak terlalu putih. Ya memang hitam sih pasirnya ya. Cuman banyak kapal-kapal ikan, banyak nelayan-nelayan buat cari ikan dan dijual di kota-kota. Dan di sana ada
Tower Vasco da Gama-nya. Di mana waktu itu di abad ke-15 Vasco da Gama seorang pelaut dari Portugis yang keliling-keliling lah ke benua-benua, dia mendarat di sini pertama kali di Malindi ini. Ya, suasananya sangat-sangat berangin di sini. Wah, cantik sih. Karena kalau misalnya sunset itu kan di sebelah sana, tapi di sini tuh biasanya kena siluet kayak warna-warna oranye gitu. Lu bisa sih kalau misalnya lu manjat, kita manjat dari sini. Itu guys, Vasco da Gama-nya. Oke, sekarang kita di depan Portuguese Church. Jadi ini dibangun pada tahun 1502, jadi ke abad ke-14. Jadi ini adalah tempat ibadah Kristen pertama di Afrika Timur. Dan ini penting karena apa? Karena pada masa itu terutama dia tuh predominan Islam ya. Jadi seperti kita ketahui dia tuh udah banyak interaksi, banyak perdagangan dengan merchant-merchant dari Timur Tengah, dari Oman dan lain-lain. Dan pada tahun 1502 itu dia membangun gereja ini sebagai tempat ibadah. Di daerah sekitarnya tuh lagi juga ada semacam pabrik, jadi digunakan untuk menjadi tempat ibadah orang-orang Portugis yang datang pada masa saat itu ya. Dan pada 1502 itu adalah masa di mana Vasco da Gama ini mengunjungi India untuk yang kedua kali. Jadi dia tuh berteduh lebih dahulu, kayak beristirahat lebih dahulu sebelum ke India yang kedua kalinya di Malindi ini. Dan dari saat itu dia membangun gereja ini. Dan ini menjadi pusat kekristenan pada masa itu, atau Katolik ya. Hingga akhirnya pindah ke Mombasa ketika Portugis menangkap atau mengambil alih Mombasa pada tahun 1589. Nah gitu. Jadi setelah itu gereja ini udah dipakai lagi, tapi sampai sekarang masih di-preserve, masih dijaga sejarahnya supaya orang bisa lihat bagaimana Kenya ini bisa jadi dan menjadi modern seperti sekarang gitu. Ya begitulah sebenarnya Malindi itu banyak peninggalan-peninggalan Portugis juga, apalagi di kota. Tadi kita udah ke Gedi juga, itu juga sangat-sangat penting ya, situs-situs bersejarahnya. Dan ya udah itu aja sih aku pengen nunjukin ke kalian tentang Malindi, kota yang ada di Timur Afrika di Kenya. Ya, kenapa kita nggak terlalu banyak videoin orang lokal? Karena ya salah satu alasannya kita juga cari aman lah ya. Karena di sini juga ku dengar-dengar juga agak kurang aman buat kita rekam di tempat umum, apalagi tempat-tempat yang ramai gitu. Tapi nanti sebisa mungkin kita bakal cari-cari cara buat ngobrol sama orang lokal ya. Sampai jumpa video selanjutnya, bye-bye.